Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Mujiati, Ibu Wulan, Mas Habib, moderator, sahabat-sahabat mahasiswa, Mas Ilham, dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan kasih masukan gitu ya, masukan terakhir sebelum kemudian ke lapangan. Sebelum bicara lebih jauh, saya ingin mengingatkan Mas Habib untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Mujiati. Jadi tadi Ibu Mujiati sudah cerita tentang metodologi misalnya. Metodologimu itu belum detail, maka harus didetailkan. Ya. Jadi metodologi itu harus detail supaya kemudian itu memudahkan kamu di lapangan. Kemudian masih bicara tentang metodologi, coba kamu lihat halaman 20 huruf D, variabel dan definisi operasional. Itu sebaiknya dihilangkan, karena kalau kamu menggunakan metode kualitatif tidak ada istilah variabel ya. Jadi halaman 20 huruf D, variabel dan definisi operasional dihilangkan karena tidak relevan. Nah sekarang mari kita bedah tentang rumusan masalahmu. Rumusan masalahmu itu ada 3. 1. Mengapa kantor pertanahan Kabupaten Bantul perlu membuka layanan pengaduan masyarakat? Kedua, bagaimana format layanan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Dan yang ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap layanan pengaduan masyarakat. Terhadap layanan pengaduan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi ada 3, mengapa, kedua bagaimana, dan yang ketiganya bagaimana. Nah, tadi ada masukan dari Ibu Mujiati mengenai rumusan masalah 1. Mengapa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul perlu membuka layanan pengaduan masyarakat? Dan tadi Ibu Mujiati bagus itu cara mengujinya, dia tanya ke kamu, apakah sudah bisa dijawab? Kemudian kamu bilang sudah. Nah, seorang peneliti itu harus konsisten. Kalau dia bikin proposal, berarti dia belum bisa jawab. Kalau dia sudah bisa jawab, dia jangan bikin proposal ya. Jadi menurut saya, jawabanmu itu tadi yang kemudian secara konsekuen harus diakhiri dengan kalimat, oh kalau begitu poin 1 dihilangkan, rumusan masalah poin 1 dihilangkan. Nah sebetulnya menurut saya rumusan masalah 1 itu belum bisa dijawab, dengan catatan jawabannya bukan jawaban normatif tapi jawaban substantif. Ya, jadi pertanyaan mengapa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul perlu membuka layanan pengaduan masyarakat, jawabannya ada 2 kemungkinan. Jawaban normatif, melaksanakan ketentuan, menjalankan perintah, itu normatif. Tetapi substantifnya ada, dan itu yang perlu dicari di lapangan. Apa substantifnya? Mengapa Kantor Pertanahan membuka layanan pengaduan? Ada 3 jawaban yang punya kemungkinan bisa ditemukan di lapangan, yaitu jawaban substantif. Pertama, untuk menemukan kelemahan. Jadi layanan pengaduan itu diselenggarakan agar Kantor Pertanahan bisa menemukan kelemahan. Sesudah menemukan kelemahan, yang kedua bisa menyiapkan perbaikan. Ya, dan yang ketiga bisa melihat prospek di masa depan. Jadi mengapa Kantor Pertanahan itu nanti ada 3 kemungkinan itu, dan itu yang harus kamu uji, atau dalam bahasa metodologi disebut dikonfirmasi. 3 hal tadi itu kamu konfirmasi ke lapangan. Kalau mengapanya itu dijawab dengan untuk menemukan kelemahan, maka kamu konfirmasi ke lapangan kelemahannya apa saja. Kemudian kalau kemudian yang kedua adalah untuk menyiapkan perbaikan, perbaikannya apa saja. Dan kalau bicara tentang prospek masa depan, bagaimana prospek layanan pengaduan itu di masa depan. Jadi jawabannya substantif, bukan normatif. Kemudian mari kita bedah lebih jauh. Sekarang kalau bicara tentang layanan pengaduan, itu dalam bahasa Inggrisnya kan disebut dengan complaint service. Ya. Nah, dalam konteks Indonesia pengaduan itu meliputi apa saja? Dalam konteks Indonesia pengaduan itu bisa meliputi keluhan masyarakat, pelayanan tidak sesuai standar, pengabaian kewajiban, dan pelanggaran larangan. Jadi 4 hal itu yang harus kamu konfirmasi ke lapangan. Jadi yang saya sampaikan ini nanti bagian dari yang kamu masukkan ke dalam interview guide atau panduan wawancara, karena proposalmu ini memang belum lengkap, nggak ada panduan wawancaranya, jadi kemudian nanti diperhatikan. Ya, materi yang akan saya sampaikan ini materi yang perlu dimasukkan dalam panduan wawancara. Jadi pengaduan itu dilakukan apabila ada keluhan masyarakat, pelayanan tidak sesuai standar, pengabaian kewajiban, dan pelanggaran larangan.
Itu dalam konteks Indonesia. Sekarang kita masuk ke ilmunya. Dalam perspektif pelayanan, dalam perspektif service dengan pendekatan ilmu tentang manajemen pelayanan, complaint service itu terdiri dari 4 hal. Ya, complaint service itu terdiri dari 4 hal. Pertama, dia bicara tentang protes. Kalau masyarakat memprotes tentang adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Kedua, dia bicara tentang accusation. Bicara tentang accusation atau tuduhan. Masyarakat menuduh kantor pertanahan begini begitu dan seterusnya, atau sebaliknya kantor pertanahan menuduh masyarakat. Yang ketiga ada objection. Objection itu keberatan. Mungkin persyaratannya terlalu berat. Misalnya pengen bikin sertifikat harus bayar misalnya PBB itu ya harus dibayar dan sebagainya, sehingga kemudian memberatkan. Jadi ada protes, ada accusation, ada objection, dan yang terakhir ada grievance. Grievance itu keluhan, kurang cepat, biaya mahal, berbelit-belit itu keluhan. Jadi dalam perspektif manajemen komplain itu ada 4 hal yang harus kamu teliti di lapangan: protes, accusation, objection, dan grievance. Ya. Protes, tuduhan, keberatan, dan keluhan. Nah kemudian dari situlah kemudian nanti kamu di lapangan bisa melihat bagaimana manajemen pengaduan, ya, bagaimana manajemen komplain. Kemudian sesudah itu kamu nanti bisa lihat di lapangan bahwa kalau bicara tentang komplain manajemen itu kan bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang memicu pengaduan. Jadi manajemen komplain itu bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang memicu pengaduan. Pengaduan itu perlu dikelola dengan baik. Untuk apa? Untuk memperkuat loyalitas masyarakat. Nanti kamu masukkan di interview guide bagaimana masyarakat punya loyalitas kalau kemudian pengaduannya tidak direspon, misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjamin kualitas layanan. Ini yang tadi saya bilang dengan rumusan masalah yang pertama, bicara tentang substansi ya. Jadi menemukan kelemahan, menyiapkan perbaikan, dan bicara prospek di masa depan. Nah kemudian ada lagi dari manajemen komplain itu ada 3 langkah awal yang efektif dalam menangani pengaduan. 3 langkah awal yang efektif dalam menangani pengaduan, dan ini harus kamu periksa di lapangan, harus kamu konfirmasi di lapangan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Apakah ketika masyarakat memberikan pengaduan ada upaya dari kantor pertanahan untuk mendengarkannya secara seksama? Yang kedua, berempati dan meminta maaf. Apakah kantor pertanahan telah memberikan permintaan maaf atau berempati atas keluhan warga? Dan yang ketiga yang terpenting adalah apakah sudah ada tawaran solusi? Ya, jadi mendengarkan dengan seksama, berempati dan meminta maaf, dan yang ketiga tawaran solusi. Itu bicara tentang materi interview guide-mu. Kemudian juga harus diperhatikan nanti di interview guide-mu dan dikonfirmasi di lapangan, bicara tentang proses menangani pengaduan. Proses menangani pengaduan nanti bandingkan yang berdasarkan manajemen komplain dengan yang berdasarkan peraturan menteri tadi ya. Jadi bandingkan antara ketentuan dengan substansi teoretik. Kalau menggunakan perspektif manajemen komplain, proses menangani pengaduan itu pertama menggali lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan yang lebih tepat. Ya. Menggali lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, identifikasi jenis pengaduan. Yang ketiga, tanggapi pengaduan dengan cepat. Keempat, lakukan verifikasi masalah. Kelima, tawarkan solusi. Dan keenam, catat pengaduan dalam basis data untuk memprediksi tren keluhan masyarakat di masa depan. Ya, jadi itu poin 1 sampai 6. Itu yang harus masuk di interview guide-mu. Kemudian sekarang bagaimana kalau kemudian ternyata sesudah kita periksa kerangka teoritikmu itu masih lemah, ya? Masih lemahnya karena kekurangan literatur. Nah ini saya tawarkan ke kamu ada 3 literatur penting yang bisa kamu masukkan ke kerangka teoritik. Misalnya pertama kamu bisa masukkan karya dari Michael Hill, judulnya itu Effective Complaint Management. Jadi bagaimana mengelola manajemen pengaduan yang efektif gitu ya. Effective Complaint Management, terbitan Art Group London tahun 2010. Di dalam literatur itu dibahas mengenai bagaimana memahami ketidaknyamanan, bagaimana bicara tentang ekspektasi masyarakat, loyalitas masyarakat, dan resiko reputasi. Resiko reputasi itu artinya kalau layanan pengaduan tidak dikelola dengan baik, maka reputasi ATR BPN runtuh. Ya.
Itu resiko reputasi. Kemudian yang kedua, literatur karya dari Amit Kumar, judulnya Complaint Management, Review and Additional Insight. Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam terjemahan bebas, kira-kira bagaimana complaint management, review dan menambah wawasan, ya, penambahan wawasan tentang manajemen komplain itu. Itu dimuat di jurnal International Journal of Scientific and Technology Research volume 9 nomor 2 Februari 2020, ya, masih baru. Dan yang ketiga literatur yang penting tahun 2012 dipublikasi oleh Universitas Airlangga. Ini hasil penelitian dari Suci Setiawan, judulnya Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Publik, Studi tentang Transparansi, Responsivitas, dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Jadi ini penelitiannya tentang pengaduan di Kantor Pertanahan di Kota Surabaya II. Dia bicara tentang transparansi, tentang responsivitas, dan tentang akuntabilitas, ya. Tentang bagaimana transparansi, bagaimana tentang pertanggungjawaban, ya, dan tentang respon, kecepatan merespon, ya. Jadi itu, dan saya pikir apa yang saya sampaikan barusan tadi itu bisa menjadi bahan baku untuk kamu menyusun interview guide, ditambah dengan materi yang disampaikan Bu Wulan tentang mekanisme yang ada di peraturan, ya. Jadi masukkan materi peraturan, masukkan materi berdasarkan teori tentang manajemen komplain itu, dan kemudian itu diramu jadi interview guide sehingga semua bisa dikonfirmasi di lapangan. Saya pikir demikian, Mas Kabib, ya. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.